Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Baik. Santri rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ya. Kita lanjutkan pelajaran hadis kita ya. Di hadis ke-29 perhatikan ya. Secara panjang di sini diartikan saja hadisnya. Datang ke Madinah satu kaum dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju dan hanya menggunakan kain. Maka Nabi SAW dalam keadaan marah, ya, melihat orang-orang yang keadaan sangat fakir tersebut. Kemudian beliau masuk rumah dan keluar menyeru manusia untuk bersedekah. Dan di antara yang diucapkan oleh beliau yaitu hendaknya seorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sok gandum dan satu sok kurma. Sampai berkata, walaupun dengan separuh kurma. Maka datanglah seorang dari Ansar dengan membawa sepenuh telapak tangannya yang hampir-hampir tidak bisa menampungnya. Dan betul-betul tidak bisa menampungnya. Orang yang meriwayatkan hadis mengatakan, kemudian manusia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar tersebut. Sehingga aku melihat dua bukit dari pakaian dan makanan, dan aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar seakan-akan seperti emas yang berkilauan. Ya, ini menerangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di mana Nabi mengatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Ya, barang siapa mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak bisa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya dan tidak akan mengurangi dosa orang-orang tersebut sedikit pun. Ya. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan, ya, bahwasanya huda, petunjuk dalam hadis ini artinya adalah bimbingan, arahan. Karena yang namanya huda, petunjuk, taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Man tabi'ahu, ya, ini man tabi'ahu harusnya orang yang menyambut dan mengamalkannya. Dhalalah itu adalah kesesatan, kejelekan yang menyelisihi syariat. Dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya Islam, ya, menyampaikan kebaikan kepada manusia, mengajak manusia untuk melakukannya, ya, dan menerangkan betapa besar balasannya nanti di yaumul qiyamah. Juga ada semangat Islam dalam mencegah kejelekan terhadap manusia, memberikan peringatan, menerangkan akibat yang berupa balasan hukuman yang berat bagi pelakunya. Kemudian ada keutamaan berdakwah di jalan Allah, di mana seorang dai, orang yang mengajak kepada kebaikan, itu akan mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya. Kemudian yang keempat, kadang dalam mengajak kebaikan hendaknya dicontohkan dengan perbuatan. Ya, contohnya di sini ya, Nabi SAW mengajak manusia, kemudian ada yang melakukannya, ya langsung dicontohkan di situ ada orang yang membawa kurma. Ya. Nah, kemudian ya, di sini ada pelajaran bahwa mengajak kepada kejelekan itu kadang dengan perbuatan saja. Maka Islam menjaga hal tersebut. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat itu tidak, ya, boleh kita contoh atau kita tidak boleh melakukannya. Walaupun kita tidak mengajak, kadang orang melihatnya maka dia akan meniru kejelekan. Ini bisa menjadi tanggungan dosa untuk kita. Ya. Kemudian wajib bagi kita untuk senantiasa menjauhi perkara yang jelek dan menyesatkan. Karena orang yang demikian itu akan mendapatkan dosa dan menanggung dosa orang-orang yang ikut-ikutan dengannya. Maka ya, santri sekalian perhatikan di sini, ya, bersedekah tidak harus banyak. Ya, di situ disebutkan ya ada yang
membawa cuman satu telapak kurma, ada yang Nabi mengatakan ya setengah kurma. Ini bentuk sedekah yang dianjurkan dan itu adalah satu hal yang baik dan tidak boleh kita meremehkannya. Baik. Di sini ada keutamaan bagi para nabi dan para rasul, bagi para penuntut ilmu, bahkan pula bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, muadzin. Ya, contoh yang keempat apa? Nanti silakan dicari kira-kira apa yang di situ bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan dia mendapatkan ya, balasan yang lebih banyak. Ya, bukan hanya dari amalannya saja, tapi balasan dari orang yang mengamalkan apa yang telah dia serukan atau dia contohkan. Baik. Jadi untuk latihan tolong dikerjakan, juga evaluasi nanti dikerjakan ya. Baik. Itu hadis yang ke-29, hadis 30. Ini dari Mughirah bin Syu'bah. Ya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah kariha lakum salasan qila wa qal wa idhatul mal wa kasratus su'al. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah benci terhadap kalian 3 hal. Ucapan katanya ya. Jadi dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar, ya, menyanyiakan harta dan banyak bertanya. Ini bentuk-bentuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pelajaran yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.